Hal itulah yang mendorong dirinya untuk memainkan permainan ini. Kalau dulu dia bisa menang dan mencoret wajah Arya, mengapa sekarang tidak bisa? Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu? Hal licik apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Arya mantap istrinya dengan tatapan menyelidik. Tidak ada. Oh ya? Kira-kira hukuman apa yang kita pakai? Iya. Tanya Uli mengerutkan keningnya. Kalau mengikuti permainan, hukumannya tidak seru. Apa-apaan hukuman seperti itu? Tak sama dengan dijitak, tik sama dengan digelitik. Bom sama dengan telapak tangannya dipukul oleh lawan dengan posisi tangan lawan yang mengepal, wer sama dengan dijewer, jika memang hukuman seperti itu, tidak seru. Sungguh sangat tidak seru. Aku harus memikirkan hukuman lain yang lebih bisa memacu adrenalin, pikir Uli. Aku menaruh curiga besar padamu, ucap Arya dengan penuh rasa was-was. Dia berusaha untuk melindungi dirinya dari pikiran sang istri yang entah berkelana. Kemana? Curiga. Padaku? Tanya Uli dengan mimik tak percaya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Arya menyelidik. Tangannya terlipat di dada. Wajahnya dia majukan agar lebih dekat menatap Uli. Meneliti setiap sudut mata dan raut wajah istrinya. Hei, Tuan Kota yang terhormat. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Sok ganteng tak mengapa asal jangan sok tahu. Sebab itu akan membuat kamu seperti orang bodoh nantinya. Arya mendecak kesal mendengar penuturan istrinya itu, padahal ia yakin sekali kalau Uli sedang memikirkan sebuah rencana untuknya. Dan kedua supir yang bekerja di bawah kepemimpinan Arya itu tak kuasa ingin menahan tawa. Bos mereka sepertinya memang sudah berubah. Gadis desa itu bisa mempermainkan perasaan Arya. Lama sekali rasanya tak melihat pemandangan seperti ini. Pemandangan di mana banyak tanjakan dan kelokan yang kanan kirinya dikelilingi hutan rindang. Sesekali terlihat sebuah hamparan danau yang airnya sangat biru. Walah dalah ini jadi ngomongin pemandangan alam, kan? Kita lagi bahas soal Uli dan Arya di mata supir yang sudah bekerja selama belasan tahun itu. Pasangan suami istri yang sangat serasi, kata Sutrisno dalam hati. Pak, sepertinya kita tidak usah menunggu sampai pukul 5 untuk berhenti. Soalnya di depan sana ada sebuah resort. Menyuguhkan pemandangan bagus. Kita bisa istirahat sejenak di sana dulu. Arya mengalihkan pembicaraan dengan Uli mengenai permainan tadi. Entah apa yang membuat pria itu kesal dan memilih berpaling, padahal tadi dia sangat bersemangat untuk main taktik bomware. Mata Uli membulat, dahinya mengernyit, raut wajahnya berubah menjadi heran. Bukankah tadi kami akan main taktik bomware? Kenapa? Bang Arya sekarang malah memilih berhenti. Atau jangan-jangan dia ngambek gara-gara aku gak kasih tahu soal isi di kepalaku ini. Seperti anak kecil saja. Sudahlah, tidak usah pikir macam-macam. Mungkin dia sedang ingin menikmati pemandangan dulu nanti. Uli sudah berusaha untuk berpikir positif. Segala pertanyaan dan jawaban serta kemungkinan muncul di kepalanya. Apa gerangan yang membuat Arya tiba-tiba diam dan tidak melirik pada Uli? Bang, panggil Uli saat dia sudah tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Iya, jawab Arya singkat tanpa memandang Uli. Kita tidak jadi main? Tanya Uli pelan. Tidak, nanti saja di resort, jawab Arya masih tanpa melihat Uli.
Mendengar ucapan Arya membuat kedua supir itu serentak tertawa. Sungguh mereka benar-benar tidak percaya bahwa Arya ingin segera berhenti karena akan membajak sawah di ladang istrinya. Uli mengernyit. Tatapannya memandang supir yang sedang tertawa dan Arya secara bergantian. Apa sebenarnya maksud dari ucapan Arya? Uli benar-benar tidak mengerti. Kenapa harus di resort? Di sini, kan bisa. Sebuah pertanyaan polos keluar dari bibir Uli. Kedua supir itu lagi-lagi tertawa dengan garing dengar pertanyaan Uli kepada Arya. Sedangkan Arya hanya menaikkan sudut bibirnya. Ya, Arya paham betul apa yang ada di pikiran supirnya itu. Ya, jangan di sini juga dong, Nya. Apa? Nyonya tidak malu sama kita? Atau Nyonya tidak kasihan melihat kita yang belum pernah merasakan? Siapa lagi yang berani berkata seperti itu kalau bukan Sutrisno? Memangnya kenapa? Kalau kalian mau, kalian bisa ikut bermain bersama kami. Menepi saja di ujung jalan sana. Kita main sama-sama. Lagi-lagi kedua supir itu tertawa, membuat Uli semakin bingung saja. Memangnya perkataan yang Uli ucapkan itu salah sampai dia harus ditertawai oleh kedua supir ini? Atau jangan-jangan kepingan ingatan tentang ucapan yang dia katakan dengan apa yang Arya katakan berkumpul menjadi satu dalam pikiran Uli. Oh astaga, apa mereka pikir kami akan main yang itu? Tapi kan bukan itu yang aku maksud. Ah, mengapa aku bisa terjebak dalam kebodohan ini? Sejak dia menyimpulkan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran kedua supir itu, akhirnya Uli sama sekali tidak mau membuka suara lagi. Jangankan untuk membuka suara untuk menatap ke arah Arya saja dia enggan. Semua ini karena suaminya itu. Andai saja Arya tidak mengatakan sesuatu yang mampu membangkitkan otak mesum kedua supir itu, pasti semua ini tidak akan terjadi. Sejak saat itu Uli hanya memandang keluar jendela tanpa peduli dengan keadaan di dalam mobil. Hingga saat Uli melihat ponselnya. Ya, dia punya sebuah aplikasi karaoke yang bagus. Sepertinya lebih baik bernyanyi sambil menunggu sampai di resort daripada harus termenung seperti orang bodoh. Sebuah lagu jadul dengan sedang sayangnya dinyanyikan Uli. Satu lagu telah dia nyanyikan. Tidak menghiraukan para penghuni mobil. Uli benar-benar tidak peduli pada mereka. Rasa malunya tadi karena berucap tanpa berpikir terlebih dulu membuat Uli memilih untuk menutup mata dari mereka. Di dalam mobil mewah ini hanya ada dirinya dan juga ponselnya. Sehingga dia bebas berekspresi dan mengeluarkan bakat bernyanyinya. Namun, tanpa Uli sadar yang artinya dia memang tidak ingin menyadari hal tersebut. Para supir dan juga suaminya ternyata sejak tadi menatap dirinya. Apalagi saat Uli berteriak kegirangan saat mendapatkan angka 90 dari aplikasi itu untuk nilai suaranya. Setelah keadaan Uli tenang dan saat dia memilih lagu lain, ketiga pria yang berada dalam mobil itu sontak saja bertepuk tangan dengan kompaknya, membuat Uli menatap mereka dengan alis saling bertautan. Kemudian dia hanya tersenyum sinis dan kembali lagi menatap layar ponselnya. Kali ini Uli sedang ingin menyanyikan sebuah lagu yang mampu menembus relung hati yang paling dalam, menurut Uli. Namun, keinginannya itu harus dia pendam terlebih dulu saat mobil yang mereka kendarai berada parkiran di sebuah resort. Mata Uli mengerjap-erjap saat merasakan mobil itu berhenti.
membuatnya melirik ke arah kanan di mana terdapat jendela di sampingnya yang akan menjawab pertanyaan itu. Resort tepi danau. Uli mengernyit. Apa mereka tidak memiliki nama lain? Tanyanya saat pandangannya tertuju pada sebuah nama yang ada di atas figura masuk resort itu. Bukan begitu, Ibu Nyonya. Hanya saja karena resort ini berada di tepi danau. Dan agar para pelancong bisa dengan mudah menemukannya. Kali ini supir dengan tubuh kurus dan rambut yang disisir ala Korea itu membuka suaranya. Setelah sejak tadi dia memilih menjadi pendengar yang setia. Iya, aku paham. Hanya saja namanya tidak terlalu kreatif. Menurutku juga tidak memiliki nilai jual. Tapi, sepertinya tempat ini menarik, kata Uli bergegas turun dari dalam mobil. Arya yang mendengar ucapan Uli hanya tersenyum. Ternyata istrinya itu punya penilaian tersendiri untuk setiap tempat yang dikunjungi. Turun dari mobil yang pertama kali, mereka lihat adalah sebuah pintu masuk yang terbuat dari kayu jati. Udara sore disertai dengan terik matahari begitu menyengat saat berada langsung di bawah sinar matahari seperti ini. Supir Korea, kamu sudah pernah ke sini belum? Tanya Uli pada supir bertubuh kurus itu. Belum, Bu Nyonya. Memangnya kenapa? Supir itu bertanya balik. Ayo kita taruhan. Apakah resort ini akan seindah yang ada di bayangkanku, kata Uli. Mengajak supirnya itu taruhan. Arya yang mendengar dibuat geleng kepala. Bagaimana tidak? Memangnya supir itu siapa sehingga bisa membaca pikiran Uli tentang keindahan resort ini? Sudahlah, jangan macam-macam. Kalau kamu pemenangnya, bagaimana nanti supir ini membayar taruhannya? Sedangkan seluruh gajinya saja sudah ia berikan pada istrinya. Arya berkata menengahi istri dan juga supirnya itu. Hei, supir Korea, kamu bisa lihat sendiri, kan betapa tidak asiknya suamiku ini. Dia pikir aku akan minta bayaran padamu. Aku juga tahu diri tidak akan membebankan orang lain, kata Uli menggerutu. Supir bergaya rambut Korea yang diketahui bernama Bowo dengan panggilan Matt itu malah dibuat bingung berada di tengah-tengah perang dingin majikannya. Aku bukannya tidak asik. Coba kamu pikir, apa taruhanmu itu masuk akal? Bagaimana bisa Bowo membaca pikiranmu tentang keindahan resort ini? Arya berkata pelan. Dia bahkan sampai heran mengapa istrinya bisa berubah menjadi garang seperti ini. Supir Korea, mau dijelaskan sampai mati pun suamiku ini tidak akan mengerti dengan apa yang akan kita bicarakan. Sudahlah, wow. Kita tidak jadi taruhan. Kesal itu makin menyelimuti hati Uli. Dia berjalan masuk terlebih ke dalam resort tanpa tahu tujuannya harus kemana. Beberapa langkah berjalan, Arya sudah menarik tangan Uli. Beberapa saat mereka saling terdiam hingga kemudian Arya berjalan mendahului Uli dengan tangan yang masih menggenggam tangan istrinya. Tiba-tiba Uli teringat sesuatu. Ingat ucapan Arya yang mengatakan bahwa saat ada masalah atau kesalahan pada mereka jangan membuat diri malu di depan orang lain. Sekecil atau sebesar apapun masalah itu, sebaiknya mereka bicarakan berdua, hanya berdua. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita selanjutnya.